Oke, Assalamualaikum. Hari ini kita masuk ke pembahasan pertama di semester 2, yaitu bab perbandingan. Tentang perbandingan. Nah, apa sih perbandingan? Kayaknya kita udah sering ngedenger ya kata perbandingan. Yang paling biasa kita dengar, perbandingan itu biasanya digunakan dalam skala. Waktu SD, kita biasanya mengenal skala. Skala itu biasanya digunakan entah dalam peta atau misalnya denah. Nah, sekarang sebelum kita belajar ke perbandingan, macam-macam perbandingan, kita akan belajar dulu membaca skala. Contoh skala yang paling umum misalnya di peta adalah 1 berbanding 1 juta. Ini contoh ya, misalnya ada peta dengan skalanya 1 berbanding 1 juta. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Artinya, kalau 1 berbanding 1 juta, 1 cm pada peta ini sama dengan 1 juta sentimeter pada jarak sebenarnya. Nah, contohnya itu kalau misalnya nih di peta terdapat jarak antara Bandung Banjaran, jaraknya itu adalah 1 cm dengan skala 1 berbanding 1.200.000. Gimana cara kita bacanya? Artinya jarak Bandung Banjaran pada peta ini adalah 1 cm pada peta, tapi aslinya adalah 1.200.000 cm pada jarak sebenarnya. Kok banyak banget sih jarak sebenarnya? Iya, karena satuannya cm, dan umumnya untuk jarak sebenarnya kita menggunakan satuan kilometer. Kita ubah ya, dari cm ke kilometer itu berapa sih? 1 kilometer itu sama dengan 100.000 cm. Lupa lagi, jangan lupa kita pakai tangganya ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir ada milimeter. Kita hitung dari kilo sampai ke senti. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat 5 ini berarti nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Artinya 1 kilometer itu adalah 100.000 cm. Kita tinggal bagi ini. 1.200.000 dibagi 100.000. Coret nolnya. Coret nolnya. Artinya 12 dibagi 1. Berapa nih? Oh, 12 kilometer. Artinya jarak Bandung Banjaran yang sebenarnya adalah 12 kilometer. Nah, ini juga perbandingan karena tidak mungkin kita menggambar peta menggunakan jarak sebenarnya. Siapa yang punya kertas sepanjang 12 kilometer? Misalnya nih, kan bisa aja Bu, kita kertasnya ditempel-tempelin, betul. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan skala, artinya ketika mau menggambar Bandung Banjaran, kita harus punya kertas sampai menutupi jalan. Atau misalnya coba gambar rumah, denah rumah tanpa menggunakan skala. Kalau tanpa menggunakan skala, artinya kertasnya pun harus lebih besar dari rumah. Nah, gitu kan ya. Makanya perbandingan ini kita harus tahu nih, karena perbandingan ini sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama nih. Jadi yang tadi itu apa, Bu? Yang tadi itu adalah pengulangan waktu SD ya. Nah, sekarang di kelas 7 ada yang namanya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, akan saya jelaskan satu-satu. Contoh perbandingan senilai. Contohnya, ketika saya memiliki 12 orang tamu, maka saya membutuhkan jamuan sebanyak 5 kg kue.
Wah, kue apa ya? Banyak pisan. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau menjamu 20 tamu, berapa banyak kue yang saya butuhkan? Nah, sekarang kita lihat di sini, lihat tamunya. Tamunya bertambah atau berkurang? Tamunya bertambah ya. Otomatis kuenya harus lebih banyak atau lebih sedikit? Karena tamunya lebih banyak, berarti kita akan membutuhkan kue lebih banyak. Nah, lihat, ketika elemen yang satu bertambah, elemen yang lainnya juga bertambah. Makanya dikatakan perbandingan senilai. Ketika ada perbandingan senilai, cara mengerjakannya adalah dikali silang. Contohnya ini adalah X. Jadi 12 dikali X. 12 dikali X sama dengan 20 dikali 5. Boleh nggak Bu tempatnya ditukar? Boleh. Mau 20 kali 5 sebelah sini boleh. 12 dikali X berapa? Ya tetap aja ya 12X. 20 dikali 5 berapa? 100. Jadi 12X sama dengan 100. Kita mau nyari 12X atau mau mencari X saja? Karena mau mencari X saja, sekarang kita pindah tempat. Sama kayak gini nih, 12 permen harganya 100.000. Berapa nih harga satu permennya? Artinya kita tinggal bagi ya. X sama dengan 100 dibagi 12. Oke, ada yang bisa? Berapa nih 100 bagi 12? 100 bagi 12 itu adalah 8,3 sekian. Nanti silakan coba dicek ya yang tepatnya berapa. Jadi untuk menjamu 20 orang tamu itu dibutuhkan 8,3 kg kue. Ini adalah perbandingan senilai. Nanti untuk definisinya perbandingan senilai adalah itu silahkan dicari di Google ya. Karena kalau misalnya untuk definisi kita bisa nyari di mana saja. Nah, sekarang perbandingan berbalik nilai. Kalau misalnya pasti udah bisa nebak ya kayak gimana cara kerja. Oke, nah sekarang contoh berbalik nilai. Kalau berbalik nilai contohnya saya memiliki jarak nih. Berbalik nilai ini bisa contohnya adalah kecepatan ya. Contohnya saya memiliki jaraknya itu adalah 200 km. 200 km ini ditempuh dengan dua kendaraan. Kendaraan yang pertama menggunakan kecepatan 50 km per jam. Nah, dengan kecepatan 50 km per jam, orang ini menempuh selama 4 jam perjalanan. Jadi ingat ya, jaraknya dia 20 km nih. Ketika ditempuh dengan kecepatan 50 km per jam, maka lamanya adalah 4 jam. Tapi ada satu lagi nih, kendaraan yang satunya nyantai banget. Entah dia pakai sepeda mungkin ya. Dia menempuh dengan kecepatan 20 km per jam. Maka berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, sekarang kita lihat. Lihat dari elemen kecepatannya. Kecepatannya bertambah atau berkurang? Asalnya 50, yang satu 50, yang satu 20. Kecepatannya berkurang. Otomatis nih, kalau misalnya dia berkendaranya lebih lama, maka gimana nyampainya? Apakah lebih cepat atau lebih lama? Membutuhkan waktu lebih banyak atau lebih sedikit? Karena dianya lebih lambat, otomatis membutuhkan waktu lebih banyak. Karena membutuhkan waktu lebih banyak, nah lihat ketika elemen yang satu berkurang dan yang satu bertambah, maka namanya adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi yang senilai, ini kan sama-sama bertambah ya, ngerjainnya dikali silang. Kalau yang ini satu berkurang, satu bertambah, cara ngerjainnya adalah dikali sejajar. Sama kayak tadi cara ngerjainnya, ini juga sama, 20 dikali X itu 20 dikali X. X-nya apakah harus selalu di sebelah kiri? Enggak, bebas ya, tapi kalau saya lebih suka X di sebelah kiri. Sama dengan 50 dikali 4. Ingat titik itu sama dengan kali. 20 dikali X sama dengan 20X, sama dengan 50 dikali 4, 200. 20 permen harganya 200.000. Satu permennya berapa gitu kan ya? Kita tinggal balikin. X sama dengan 200 dibagi 20.
Coret-coret. 20 dibagi 2 berapa? 10 ya. Yang ditanyainnya apa? Jam kan? Artinya 10 jam. Jadi, ketika dia menempuh dengan kecepatan 50 km per jam, pengendara itu membutuhkan waktu selama 4 jam. Tapi ketika kecepatannya dikurangi jadi 20 km per jam, maka pengendara itu harus mengendarai selama 10 jam. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, silahkan diresapi dulu. Ya, ini ada satu contoh soal, silakan kalian kerjakan, gunakan caranya, dan kalian tentukan ini adalah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai.